Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas penilaian harian untuk matematika wajib kelas 11 semester 2. Ini adalah bab integral fungsi ya. Oke, saya akan bahas nomor 1. Anti turunan itu sama aja integral ya, Dek. Tentukan integral dari 2x min 5 dx. Ya, tinggal kita integralkan. 2x itu 2 per 2 x kuadrat min 5x plus c. Atau nanti x kuadrat min 5x plus c. Ya, jawaban yang tepat itu adalah mana? B ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Hasil integral dari 3 akar x dx. Nah, akar x-nya saya rubah terlebih dahulu menjadi x pangkat setengah dx. Maka nanti 3 per setengah ditambah 1 itu adalah 1 setengah. Maka 3 per 2. X pangkat setengah tambah 1, 3 per 2 plus c. 3 dibagi 3 per 2 itu adalah 2 ya. X pangkat 3 per 2, 3 per 2 itu 1 setengah, maka 1 setengahnya adalah akar X plus C. Ya, jawabannya adalah 2X akar X plus C. Jawabannya D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3, integral dari 8X plus 1 dx. Maka nanti 8X diintegralkan 8 per 2X kuadrat. Nanti udah tahu ya konsepnya ya, jika kita punya AX pangkat N dx, maka nanti hasilnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Inilah konsep integral. Nah, 1 jika kita integralkan itu adalah X plus C. Maka hasilnya 4X kuadrat plus X plus C. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu ya, Dek. X kalikan 3X itu adalah 3X kuadrat. X dikalikan 5 itu adalah 5X. Min 7 kalikan 3X itu adalah min 21X. Min 7 dikalikan 5 itu adalah min 35. Oke, kita sederhanakan. Maka nanti 3X kuadrat min 21 dikurangi 5 itu adalah 16. 16x min 35 dx. 3x kuadrat jika kita integralkan maka 3 per 3x pangkat 3. Min 16x kita integralkan maka 16 per 2x kuadrat. Min 35x plus c. Jawabannya adalah x pangkat 3 min 8x kuadrat min 35x plus C. Oke. Ini salah. Jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Jika ada soal seperti ini, masing-masing boleh adik dibagi dengan 2x kuadrat ya. 6x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat itu adalah 3x kuadrat. Ditambah 8x pangkat 3 dibagi dengan 2x kuadrat. Itu adalah 4x. Lanjut, min 10x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Itu adalah min 5. Lalu 2 dibagi 2x kuadrat. Itu adalah 1/x kuadrat. Ya, 1/x kuadrat boleh saya ganti menjadi x pangkat min 2. Ya, selanjutnya kita integralkan ya, 3x kuadrat jika diintegralkan 3 per 3x pangkat 3. 4x kita integralkan 4 per 2x kuadrat. Min 5 kita integralkan jadi min 5x. X pangkat min 2 jika integralkan 1 per min 2 ditambah 1 itu adalah min 1. Ya, sini min 1 plus c. Oke, maka x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x min x pangkat min 1 tuh kayak gini, plus c. Ya, tidak ada jawaban yang tepat ya. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 6. Diketahui f aksen x sama dengan 6x min 5 apabila f3 sama dengan 4. Jika fx sama dengan integral f aksen x dx, tentukan rumusnya fx. Oke.
Di situ disebutkan nilai fx itu adalah integralnya f aksen x dx. Maka nanti integral dari f aksennya itu 6x min 5 dx. Yuk, 6x kita integralkan, maka nanti 6 per 2x kuadrat min 5x plus c. Nah, disebutkan di soal ternyata f3 itu nilainya adalah 4. Kita substitusikan x-nya 3. 6 bagi 2 itu adalah 3, lalu sini 3 kuadrat, min 5 kalikan 3 plus C. F3 nilainya adalah 4 gitu ya. 3 kuadrat adalah 9, 9 kalikan 3 itu 27, min 15 plus C sama dengan 4. 7 kurangi 5 adalah 2, 2 kurangi 1 adalah 1, plus C sama dengan 4. Maka nilai C adalah 4 min 12. C-nya adalah min 8. Oke, kita peroleh nilai fx-nya sama dengan, ini ya nilai fx ya. 3x kuadrat min 5x, C-nya itu adalah min 8 ya. Salah. 3x kuadrat, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui gradien garis singgung suatu kurva, dy per dx itu sama y aksen ya. Diketahui y aksennya itu adalah 3x kuadrat plus 8x min 1. Jika kurva tersebut melalui titik min 2,13, pertanyaannya persamaan kurvanya. Kita mencari y ya. Rumusnya y itu adalah integral y aksen. Ya, maka nanti integralnya 3x kuadrat plus 8x min 1 dx. Oke, 3 per 3x pangkat 3, 8 per 2x kuadrat min x plus c. Inilah fungsi y-nya. Ternyata fungsi y atau kurva tersebut melalui min 2,13. Artinya pada saat x-nya min 2, nanti hasilnya adalah 13. Kita masukkan ya, min 2 pangkat 3, ditambah 4 dikalikan min 2 kuadrat, min 2 ditambah c. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8, 4 dikalikan 4 itu adalah 16, ditambah 2 plus c sama dengan 13. Oke. Min 8 ditambah 16 itu adalah 8. 8 ditambah 2 adalah 10. Maka nanti nilai C-nya adalah 13 kurangi 10. Nilainya 3. Ya, kita peroleh fungsi kurva tersebut menggunakan ini ya D. Ini fungsi Y-nya atau fx-nya. Maka jadi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi x. C-nya adalah 3. Oke guys, kita cari yang plus 3 belakangnya, kita cari yang depannya x pangkat 3. Jawaban yang tepat adalah poin B. Lanjut ya, nomor 8. Diketahui fungsi biaya marginal MC adalah 10x min 3 dalam ribuan. Ini ribuan ya, ribuan rupiah. Biaya untuk memproduksi 6 unit barang sebesar 160.000, bentuk fungsi biaya totalnya. Kalau mencari biaya total, itu rumusnya adalah integral marginal. Biaya marginal ya. Maka nanti integral 10x min 3 dx. Oke, maka nanti 10 per 2x kuadrat min 3x plus c. Atau nanti fungsi biaya totalnya adalah 5x kuadrat min 3x plus c. Nah, di sini pada saat x-nya 6 ya, 6 unit, maka saya masukkan di sini ya, misalkan biaya totalnya saya sebagai fx ya, x-nya saya masukkan 6, maka nanti 5 dikalikan 6 kuadrat dikurangi 3 kalikan 6 ditambah c, hasilnya adalah 160.000. Nah, di sini ribuannya saya coret ya, 03-nya saya coret. Karena ini kan dalam bentuk ribuan rupiah ya, 03-nya tidak dimasukkan, maka ini kita coret.
maka bersisa 160. Oh ya, paham ya? Yuk saya lanjutkan. 6 kuadrat itu 36. 36 dikalikan 5. 180 ya, Dek. 180 dikurangi 3 kalikan 6 itu adalah 18 ditambah C sama dengan 160. 180 dikurangi 18 itu 2, 7 kurangi 1, 6, 162 ya. Maka nanti C-nya 160 dikurangi 162. C-nya negatif 2. Paham ya, Dik ya? Kita ketemu nanti fungsi biaya totalnya. Ini tadi hasil integralnya yang ini ya. Kita masukkan 5x kuadrat min 3x, C-nya itu adalah min 2.000 rupiah. Oke, 5x kuadrat min 3x min 2. Jawabannya B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Percepatan pergerakan benda pada setiap T detik dinyatakan, ini adalah fungsi percepatannya ya, yaitu 12 min 3T dengan satuan M per sekon kuadrat. Benda tersebut akan berhenti setelah, begitu ya. Pada saat benda berhenti itu artinya kecepatannya 0 ya. Jadi kita cari VT-nya yang nilainya 0. Maka kalau mencari VT itu artinya integral dari AT. Paham ya? Yuk kita integralkan. Jadi urutannya kayak gini ya. Jarak, kecepatan, percepatan. Kalau ke bawah nanti kita turunkan. Misalkan adik punya fungsi kecepatan kok ditanya percepatan. Maka nanti kita turunkan ya. Percepatan sama dengan turunannya dari V. Ya, tetapi kalau yang ditanya ke atas itu kalian integralkan. Misalkan diketahui percepatan, kok ditanya kecepatan, maka nanti kecepatan itu kita peroleh dari integralnya percepatan. Kalau ditanya jarak, maka nanti jarak sama dengan integralnya kecepatan. Paham ya? Oke. Kita akan mencari integral dari A, integralnya 12 min 3T dt. 12 kita integralkan jadi 12T min 3 per 2T kuadrat plus C. Inilah fungsi untuk kecepatan. Selanjutnya pada saat benda itu berhenti, itu kan artinya pada saat T-nya 0. Dia kan berhenti ya, maka kecepatannya juga 0. Maka masukkan 0 min 0 plus C. Kita peroleh nilai C-nya adalah 0. Nah, kita peroleh fungsi kecepatannya itu adalah ini ya, Dek. 12T min 3 per 2 T kuadrat. Pada saat benda berhenti itu artinya kecepatannya 0. Ya, dia berhenti, maka tidak ada kecepatan. Ya, semua ruas saya kali dengan 2, maka jadinya 24T min 3T kuadrat sama dengan 0. Lalu kita lepaskan 3T, maka jadi 8 min T ya, sama dengan 0. 3T sama dengan 0, 8 min T sama dengan 0. Maka T sama dengan 0, T sama dengan 8 ya. Jadi benda tersebut akan berhenti setelah 8 detik. Jawabannya E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui integral 1 sampai 5 2f(x) dx sama dengan 8. Saya akan besarkan dulu ya. Sedangkan integral 3 sampai 5 fx dx sama dengan min 6. Tentukan nilai integral 3 sampai 1 fx dx. Ya, kita punya rumus ya jika kita punya integral a sampai b fx dx ditambah dengan integral b sampai c fx dx. Maka nanti ini boleh dicoret deh. Jadi nanti hasilnya adalah integral A sampai C fx dx. Nah, yang ditanya ini adalah integral 3 sampai 1 fx dx. Maka nanti rumusnya kita cari yang bawahnya 3 ya. Integral 3 sampai 5 fx dx. Kita akan jumlah dengan integral 5 sampai 1. 5 sampai 1 fx
dx. Nah, kan tadi boleh dicoret. Hasilnya integral 3 sampai 1. Sesuai dengan yang ditanya. Oke ya. Nah, untuk integral 3 sampai dengan 5, ini ya. Fx dx itu nilainya adalah min 6 ditambah. Nah, kita sedang mencari integral 5 sampai 1. Kita olah dari sini ya, Dik. Ya, saya akan coret-coret di sini dulu. Integral 1 sampai 5 2 fx dx nilainya adalah 8. Ini kita duanya lepaskan ke depan, maka integral 1 sampai 5 fx dx itu adalah 8. Maka nanti integral 1 sampai 5 fx dx itu nilainya adalah 8 dibagi dengan 2, itu 4. Nah, kalau dirubah D, misalkan saya rubah menjadi integral 5 sampai 1 fx dx, maka nilainya ini jadi negatif. Gitu ya, guys. Nah, ditanya adalah integral 5 sampai 1. Nih, 5 sampai 1. Maka jawabannya min 4. Min 6 ditambah min 4, jawabannya 10. A. Min 10 ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Hasil integral dari min 2 sampai 3, 3x kuadrat plus 5 dx. Ya, kita integralkan ya, maka 3x kuadrat itu menjadi 3/3x pangkat 3 ditambah 5x. Di sini tidak pakai plus konstanta ya, plus konstanta itu jika integralnya tak tentu. Nah, kalau ini kan integralnya sudah dibatasin, maka nanti tinggal seperti ini, dengan batasan min 2 sampai 3. X-nya tinggal adik substitusikan ya, substitusikannya tuh 3 dulu. Maka nanti X pangkat 3, 3 pangkat 3 ditambah 5 kalikan 3. Kita kurangi pada saat X-nya min 2. Maka nanti min 2 pangkat 3 ditambah 5 kalikan min 2. Ya, nanti hasilnya adalah 3 pangkat 3 itu adalah 27. 5 kalikan 3 itu adalah 15 dikurangi. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8, min 10. Paham ya? 7 ditambah 5 itu adalah 12. 3 tambah 1 itu 4. 42 dikurangi min 18. Maka artinya 42 ditambah 18. 10. 6 ya. Jawabannya 60. Oke, jawabannya C. Nomor 12. Integral 1 sampai 3 9x kuadrat dikurangi 4x dx. Ya, kita integralkan terlebih dahulu, maka 9/3x pangkat 3 min 4/2x kuadrat dengan batasan 1 sampai 3. Ya, kita substitusikan pada saat x-nya 3, maka nanti 3 pangkat 3 min 2 3 pangkat 2. Dikurangi pada saat X-nya 1 ya, maka nanti 3, 1 pangkat 3, dikurangi 2, 1 kuadrat. Oke, 3 kalikan 3, 9, 9 kalikan 3 adalah 27, 27 kalikan 3 itu 81, 9 dikalikan 2 itu adalah 18, dikurangi 3 min 2. Ya, 1 dikurangi 8 itu adalah 3, 7 kurangi 1 adalah 6. 63 dikurangi 1. Jawabannya 62. Paham ya? Lanjut kita masuk ke soal nomor 13. Saya bahas sampai soal nomor 15 terlebih dahulu ya. Diketahui integral 1 sampai P 2x min 3 dx itu nilainya adalah 12. Tentukan nilainya P. Oke, saya integralkan terlebih dahulu 2x, maka nanti 2/2x kuadrat dikurangi 3x. Ya, batasannya itu adalah 1 sampai P, hasilnya 12. Oke, saya masukkan pada saat x-nya P, maka nanti P kuadrat min 3P dikurangi pada saat x-nya 1 min 3. Hasilnya adalah 12 ya. Ini P kita substitusikan ke sini. 1 juga sama, kita substitusikan ke hasil integralnya. Oke ya guys, yuk maka jadinya P kuadrat min 3P, ini kan 1 kurangi 3 itu min 2.
Min 2 depannya ada min, maka nanti plus 2. 12-nya pindah ruas, maka min 12 sama dengan 0. Maka kita nanti faktorkan ya. P kuadrat dikurangi 3P min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan. P 5 kalikan 2. Min 5 ditambah 2. P sama dengan 5 atau P sama dengan min 2. Jawabannya adalah D, nomor 14. Diketahui integral 0 sampai 3 fx dx adalah 3/2. Tentukan nilainya P. Oke, integral 0 sampai 3 saya tulis dulu ya. X kuadrat sini Px sini plus 2 dx. Itu hasilnya adalah 3/2. Ya, tinggal kita integralkan. X kuadrat itu adalah, langsung aja boleh ya, 1/3 X pangkat 3. Px jika kita integralkan itu adalah P/2 X kuadrat ditambah 2X. Dengan batasan 0 sampai 3. Hasilnya adalah 3/2. Oke guys, kita masukkan pada saat X-nya 3. Maka nanti 1/3 dikalikan 3 pangkat 3 itu 27. Ditambah P/2, 3 kuadrat itu 9. Ditambah 2 kalikan 3. Kita kurangi pada saat X-nya 0. Maka nanti 0 ditambah 0 ditambah 0 ya. Hasilnya adalah 3/2. 27 bagi 3 itu adalah 9. Maka nanti 9 ditambah 9P/2 ditambah 6. Hasilnya 3/2. Oke ya, saya lanjutkan ke atas. 9 tambah 6 itu 15 ya. Maka nanti 9P/2 sama dengan 3/2 dikurangi. Ya, ini 9 ditambah 6 itu 15. Pindah ruas maka kurangi 15. Semuanya saya kali dengan 2. Maka nanti 9P sama dengan 3 min 30. 9P sama dengan negatif 27. Maka P-nya min 3. Jawabannya E. Oke. Last one ya, untuk part ke-1. Integral 1 min 2x pangkat 6 dx. Nah, ini sudah menggunakan integral permisalan ya. Saya misalkan U itu adalah 1 min 2x. Ini yang kita misalkan. Nanti U-nya kita turunkan ya, DU. DU-nya berarti berapa? 1, kita turunkan nggak bisa. Min 2x jika diturunkan itu adalah min 2. Min 2 turunan terhadap X. Nanti ketemulah nilai DX adalah DU per min 2. Oke ya, kita sudah peroleh nilainya DX. Nah, maka dari itu kan integral 1 min 2X itu kan sudah dianggap sebagai U. Maka saya masukkan U pangkat 6. DX-nya saya ganti dengan ini. DU per min 2. Nah, kayak gini. Maka nanti jadinya min setengah integral U pangkat 6 DU. Oke, min setengah U pangkat 6 jika diintegralkan maka 1/7 U pangkat 7 plus C. Paham ya? Lanjut. Maka min 14, U-nya kita masukkan lagi. U-nya itu tadi adalah ini. Ya, saya masukkan 1 min 2X pangkat 7 plus C. Oke. Jawabannya adalah A. Semoga bermanfaat. Ya, kita bahas 15 soal terlebih dahulu ya untuk part ke-1. Nanti part selanjutnya kita sisanya ya. Insya Allah sampai dengan soal nomor 25 untuk pilihan ganda. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.